Malam itu Roy bercerita tentang hantu jenglot. Hantu jenglot itu datang dan menginginkan Roy. Roy ketakutan dengan hantu jenglot itu. Sosoknya kurus, berambut panjang, dengan kuku-kuku yang panjang sekali. Sebetulnya wujud itu hanya sebesar jari orang dewasa. Tapi karena selalu diberi darah, menjadi besar seperti manusia. Ling, Nina mana sih? Ling juga nggak tahu hantu Nina di mana. Roy, kita main petak umpet berdua aja yuk. Gak seru kalau cuma berdua doang. Ayo, nggak apa-apa. Yaudah deh. Sweet. Yeay, Ling menang. Roy, kamu jaga ya. Oke deh. 1, 2, 3. Udah belum? Belum. 1, 2, 3, 4, 5. Udah belum? 1, 2, 3. Udah belum, Ling? Kok gak ada suaranya sih? Alah, paling enggak gue ngumpet di situ, ya kan? Bah, hah? Gak ada. Ling, ngumpet di mana ya? Ling! Ling! Tolong, tolong, keluarin Ling dari kendi ini. Tolong, lepasin. Tolong. Ling! Ling ngumpet di mana sih? Ling! Jangan jauh-jauh dong! Apa aku pakai mata batin aku aja ya? Gak ketemu lagi. Aneh. Ah! Siapa kamu? Makhluk apa ini? Cek menengok nangis. Wah, jangan! Panas langit, panas bumi. Panas tubuh, membakar makhluk. Dari api, kembali menjadi api. Lepaslah semua makhluk yang merusak alam semesta. Lari. Aduh, makhluk apa tadi? Serem banget. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Rambutnya sampai pinggang. Roy, kenapa sih kamu gak pernah mau dengerin mama? Tadi ada makhluk aneh, Mah. Kejar-kejar Roy. Roy gak pernah lihat sebelumnya. Jawab pertanyaan mama. Kenapa kamu gak pernah mau dengerin mama? Maaf, Mah. Kamu mau janji gak sama mama? Janji apa, Mah? Jangan keluar rumah setelah maghrib. Jangan juga main sama teman-teman hantu kamu. Tapi kan Roy pengen main sama mereka, Mah. Mereka udah lama gak muncul. Lihat akibatnya apa? Kamu pulang ke rumah ketakutan begini. Udah masuk kamar tidur. Iya, Mah. Roy minta maaf ya, Mah. Malam itu saya sangat marah sama Roy. Gimana saya nggak marah? Sudah dinasehatin, masih saja keluar bermain dengan teman-temannya yang nggak kelihatan itu. Malam itu saya melihat Roy sangat ketakutan. Roy saya suruh tidur di kamarnya. Ternyata Roy menemui kakeknya di ruang sembahyang. Kakek, malam ini Roy
tidur di kamar kakek ya. Kenapa? Roy takut, kek. Mama! Itu kan anaknya Tante Ina. Ketabrak. Lian, awas, Lian! Ada mobil, Lian! Awas! Awas, Lian! Awas! Lian! Ayo culik. Baik bos. Urusannya Indigo. Urusannya si Ceng. Makasih ya udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dia mau dibawa kemana, Om? Lepaskan aku. Dia mau dibawa kemana, Om? Ayo cepat. Cepat. Papa kerja dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Pak ya. Papa, Mama. Loh, Roy? Kok kamu nggak sekolah? Terus ngapain lari-larian? Anak Tante Ina diculik. Maksud kamu Lian? Tadi Roy ketemu sama Lian. Lian diculik persis depan mata Roy, Ma. Ayo, kita coba ke rumah ini. Pertemuan Roy dengan Lian menjadi awal mengungkap misteri baru. Lian di mata manusia adalah gadis kecil yang sangat periang, tapi ternyata menyimpan misteri. Kusno, inikah gadis yang aku cari itu? Iya, gadis itu yang selalu mengikuti anak itu. Dan anak Indigo yang ke-13 itu, darahnya akan kamu santap. Bagus! Sekarang juga aku akan datang ke rumah gadis itu. Aku akan menyamar menjadi dirinya. Kekuatan mata batin anak itu tidak akan mampu melihat dan menembus ilmuku, Kusno. Kusno, dengan merubah wujudku menjadi gadis itu, aku dengan gampang menemukan anak Indigo itu dan membuat orang tua yang melahirkannya mati. Loh, ini kan Lian. Katamu diculik. Tapi Roy beneran, Pak. Tadi Roy lihat sendiri kalau Lian culik. Roy yakin nggak salah lihat orang? Mungkin bukan Lian loh. Lian dari tadi di rumah aja. Iya. Om sama Tante mau nyari Papa atau Mama? Enggak, nggak apa-apa. Pak, kita pulang aja deh, kan Papa juga harus berangkat kerja. Yuk. Lian, Om sama Tante pulang dulu ya. Jangan main jauh-jauh. Iya, aku nggak boleh main jauh-jauh kok. Ya udah Tante, sama Om pamit dulu ya. Ya. Iya, Tuan. Lian sekarang udah tidur, Mah. Iya. Udah nyenyak dia sekarang tidurnya. Syukurlah ya, Pak. Jadi masa-masa menyeramkan itu udah lewat. Sekarang Lian jadinya udah bisa tidur nyenyak lagi. Udah yuk.
Ada apa, Pi? Ada makhluk astral di sekitar rumah kita. Auranya jahat sekali. Ia mengancam keluarga kita. Gak ada apa-apa, Pak. Kamu yakin, Roy? Roy yakin kok, Kek. Tadi Roy lihat. Gak ada sama sekali makhluk astral. Itu dia datang. Semua tunggu di sini. Biar Papa yang ngecek dulu. Malam, Om. Lian? Malam. Kamu sendiri? Iya, Om. Oh, masuk. Iya. Iya, Jinglot itu sudah masuk dalam rumah anak itu. Dan anak itu mata batinnya sudah tidak bisa melihat si gadis itu dengan sempurna. Dukun jahat. Jangan sakitin Roy. Roy itu anak baik. Anak ini sudah ikut campur urusan saya. Gara-gara dia, damit-damit saya sudah kabur semua. Dan ini, yang bisa menghadapi adalah si Jinglot. Dan darah anak indigo itu akan menambah kekuatan ilmu hitam saya. Dan ilmu rawa rantek saya akan semakin dahsyat. Kamu lihat apa yang akan terjadi anak itu. Dan kamu akan menjadi saksi kematian anak itu. Aneh. Lian, kok berani banget mentap aku balik? Tapi aku gak bisa menerawang Lian. Kenapa ini? Ada yang aneh dengan anak ini. Lian, Mama sama Papa tahu kan kamu kesini? Iya, aku udah izin sama Mama sama Papa. Mama tahu kok sama Papa. Tapi kok kamu berani datang ke rumah Om sendiri? Aku dianterin Papa. Aku boleh nggak nginep di sini? Boleh sayang, kamu nanti nginep di kamar Roy aja. Roy tidur sama Koko ya. Jangan, Ma. Jangan, Ma, itu bukan Lian. Roy, jangan mulai. Tapi Papa kok merasa ada yang janggal ya? Janggal gimana, Pak? Lian itu kan anak kecil. Gini. Satu, dia kok berani datang sendiri ke rumah kita. Dua, dia tahu alamat kita dari mana? Mungkin Ina ngasih tahu kali, atau mungkin tadi papanya yang nganter ke sini. Ya kalau memang papanya yang nganter kan harusnya ketemu dong tadi. Papa kayak nggak tahu aja bapaknya Lian kayak apa. Atau mending Papa sekarang telepon ke Ina aja buat mastiin. Halo, malam. Halo. Iya maaf. Ina, saya cuma mau tanya, kamu udah tahu kalau Lian ada di rumah saya? Oh iya, saya tahu. Saya yang nyuruh dia nginep di sana. Boleh kan, Mas? Oh enggak ada masalah. Ya kalau memang Ina udah tahu nggak apa-apa. Udah malam,
Maaf ya mengganggu. Siapa yang telepon, Mah? Ma, Papa udah telepon. Yang angkat tadi Ina. Dia bilang sih memang udah ngizinin Lian untuk nginep di rumah kita. Tapi, aduh ngomongnya gimana ya? Suaranya Ina itu loh, Ma. Kok bisa beda ya? Papa ngerasa lebih berat, parau kayak... Aduh, Bapak jadi merinding.